Bertentangan dengan adat istiadat pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan yang melawan kehendak Allah. Namun kita sendiri menyadari bahwa Yesuslah Allah yang hadir di tengah hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 11 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas kasih dan kasih setia-Mu yang Kau gunakan untuk menghadapi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan janganlah dihindari, namun sadarilah sebagai bagian dari partisipasi pada salib Kristus. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dan memberikan kesembuhan pada orang yang sakit tangan kanannya. Meskipun toh itu bertentangan dengan adat istiadat pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan yang melawan kehendak Allah. Namun kita sendiri menyadari bahwa Yesuslah Allah yang hadir di tengah hidup manusia. Hukum itu untuk keselamatan manusia. Barang siapa mau menerapkan hukum harus juga mengingat hal itu dan jangan sampai lalu melindungi hukum. Tentu saja menjelaskan hukum tak boleh juga semaunya saja. Tetapi bila kita berusaha memandang manusianya, maka hidup kita sesuai dengan Injil. Saudara-saudari, ketika Paulus berada di penjara, ia mengatakan demikian, "Betapa berat perjuangan yang kulakukan pada kalian agar kalian tetap tabah dan bersatu dalam cinta kasih Allah." Penderitaannya sendiri dianggap sebagai kelengkapan penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yaitu gereja.
suatu cahaya bagi kita untuk memberi arti penderitaan kita. Bagi Yesus, hukum ataupun batasan-batasan dibuat oleh manusia tidak mampu membatasi kasih-Nya bila ada orang yang memerlukan bantuannya. Saudara-saudari, cinta kasih mengatasi hukum. Saudara-saudari, cinta kasih menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari, cinta kasih menggerakkan kita untuk menghadirkan belas kasih Allah kepada sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas daya penyembuhan yang tampak dalam diri Yesus Putra-Mu dan penyelamat kami. Kami mohon, perkenankanlah kami semakin dapat menikmati anugerah sabda-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.